talkshow perdana seiris talkshow-nya Hima PSDKU UNS Madiun. Oke, jadi talkshow ini merupakan salah satu program kerja dari Divisi Media Komunikasi Hima PSDKU Madiun. Nah, talkshow ini itu tercetus ya gara-gara irisan-irisan informasi maupun cerita dari para mahasiswa dan berbagai narasumber yang kita kemas dalam sebuah talkshow yang bernama Seiris. Nah, di episode pertama ini di sini kita bakalan ngobrol-ngobrol santai, ngobrol-ngobrol seru seputar himpunan PSDKU Madiun. Nah, mungkin sebelum itu kata pepatah tak kenal maka tak sayang ya. Nah, sebelumnya perkenalkan, namaku Hanifah Eka Cahyani, biasa dipanggil Hanifah dari D3 Teknologi Hasil Pertanian angkatan 2021. Dan di sini aku akan menjadi host dan pastinya di sini juga aku nggak sendirian ya, aku bakal ditemani sama Kak Bagus Adam Farisi selaku Ketua Umum Hima PSDKU UNS. Teman-teman ini semangat sekali ya. Halo Kak Adam. Halo. Gimana kabarnya hari ini Kak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke, langsung aja ya buat teman-teman yang penasaran dan gak sabar buat ngedengerin obrolan kita mengenai Hima PSDKU ini. Sebelumnya Kak Adam harus sapa dulu dong teman-teman talkshow series ini. Halo teman-teman, di sini aku kenal dulu aja ya. Oke, sebelumnya halo teman-teman, perkenalkan nama aku Bagus Adam Farisi. Saya berasal dari program studi D3 Teknik Informatika PSDKU angkatan tahun 2021. Dan di sini alhamdulillah saya diamanati menjadi Ketua Himpunan Mahasiswa PSDKU periode 2022-2023. Oke, gitu. Dulu Kak Adam ini dari SMA atau SMK? Dari SMA Kak. SMA mana Kak? SMA Negeri 3 Madiun. Wah, SMA Negeri 3 Madiun. Kebetulan sekarang ganti jadi nama apa Kak? SMA Negeri 3 Taruna Angkasa. Jadi udah dari SMA ya timbul-timbul jiwa-jiwa kepemimpinannya, dan pasti ini salah satu menelarik belakang jadi kepemimpinan ya Kak ya? Iya, betul. Terus latar belakang dari Kak Adam ini sebagai pemimpin. Oke, mungkin apa yang melatar belakangi saya untuk maju menjadi pemimpin ya lebih tepatnya. Sebenarnya di sini dari awal-awal itu mungkin saya belum ada pengalaman menjadi ketua ya sebelumnya. Jadi saya masih benar-benar awam untuk himpunan, organisasi di mahasiswa khususnya untuk di kampus itu saya benar-benar awam. Di situ awal-awal saya hanya ikut kepanitiaan dan di situ saya hanya menjadi staf. Semakin lama saya berada di kepanitiaan itu ya saya merasakan kalau ternyata di sini tuh tempat saya seperti itu. Dan ternyata kalau di organisasi itu saya merasa nyaman dan merasa it's me gitu loh, itu aku gitu. Nah, akhirnya juga karena dorongan dari teman-teman dan alhamdulillah dukungan dari ada beberapa mahasiswa juga dari kakak tingkat dan dari teman-teman saya sendiri, akhirnya saya memajukan diri saya untuk menjadi calon ketua Hima dan alhamdulillah dari sekarang saya dipilih menjadi calon ketua Hima periode 2022-2023 seperti itu. Jadi support dari orang-orang sekitar itu penting ya Kak? Betul sekali. Kalau gaya kepemimpinan Kak Adam itu seperti apa? Oke, sebelumnya dari jenis gaya kepemimpinan saya tuh melihat dari kepemimpinan orang-orang lain itu cenderung seperti kayak pemimpin itu kan image-nya sebagai orang yang berwibawa, yang ibaratnya bisa dibilang ditakuti sama semua orang dan dihormati. Nah, kalau saya pribadi itu lebih ke gimana sih kita caranya itu bukan menyuruh orang, tapi harus mengajak orang. Jadi kayak kita itu mengelebur itu loh ke masyarakat, ke teman-teman dari PSDKU ya, membaur seperti itu. Jadi dari antara staf sampai ketua itu seperti nggak ada jarak gitu loh. Jadi perbedaannya itu staf sama kadif, sekdiv maupun sama ketua Hima itu ya sekedar job desk-nya aja. Dari segi jabatan ya mungkin kita menyamaratakan karena ya biar kitanya itu saling enak gitu loh. Jadi ngobrolnya itu nggak ada pemisah di antara staf sama ketua Hima seperti itu. Jadi biar ada keadilan ya di antara kita. Terus pengembangan apa aja Kak yang dilakukan di Hima PSDKU ini? Oke, untuk pengembangan sendiri karena jujur ini Hima PSDKU merupakan himpunan yang baru ya. Untuk pengembangan sendiri karena yang tahun kemarin itu baru proses pembentukan dan di sini tahun kedua kita itu masih proses lebih ke mengupgrade internal kita.
Jadi sekaligus juga di sini kan kampus baru ya, jadi belum banyak yang kenal. Nah, itu gimana cara kita biar teman-teman atau masyarakat sekitar itu biar tahu gitu loh kalau kampus PSDKU itu ternyata ada. Nah, dengan cara melaksanakan sebuah program kerja yang mendukung atau melatar belakangi dari permasalahan tersebut. Jadi kayak kita tuh dari permasalahan yang ada seperti kayak di sini kan peminatnya mungkin cukup sedikit ya, dari tahun saya sendiri mungkin seberapa puluh mahasiswa, gak sampai seratusan. Lah itu dengan melatar belakangi itu ya saya akhirnya memiliki sebuah ide untuk gimana caranya kita membranding PSDKU hingga ke masyarakat Caruban itu biar pada tahu gitu loh. Biar menjadikan PSDKU itu sebuah pilihan pertama seperti itu. Oke, jadi biar PSDKU ini tuh ternotis ke masyarakat. Iya, benar ya, sekali. Oke. Untuk makna dari hima ini apa Kak? Oke, kalau makna dari hima sendiri karena pribadi saya juga di sini kan saya melihat teman-teman itu sebagai keluarga saya ya. Keluarga dekat saya, jadi hima itu kalau menurut saya itu sebuah keluarga dan juga sebuah perkumpulan dari orang-orang yang memiliki kesadaran tentang bagaimana pentingnya itu kemajuan sebuah organisasi, apa itu kepentingan dari sebuah organisasi itu dalam sebuah kampus. Jadi itu di kampus itu memiliki beberapa elemen di mana mungkin ada ya mahasiswa yang fokus untuk kuliah, mengejar prestasi, dan juga harus ada mahasiswa yang fokus ke organisasi. Jadi dari segi kegiatannya itu di kampus itu tidak hanya belajar tapi juga mengembangkan minat dan bakat. Dan juga mungkin dari teman-teman yang PSDK itu juga tahu gitu loh kalau di PSDK itu ternyata bisa enak organisasi biar nyaman seperti itu. Oke, jadi untuk teman-teman masyarakat PSDKU itu biar mengembangkan diri ya. Benar sekali. Terus sejarah hima PSDKU ini bagaimana? Oke, untuk sejarah sendiri hima PSDKU ini kan merupakan himpunan baru ya yang baru didirikan tahun kemarin, tepatnya tanggal 12 Januari. Itu berasal dari sepertinya keresahan yang muncul dari keresahan dari teman-teman di PSDKU itu mengenai sebuah ormawa yang menaungi dari segi kegiatan yang ada di PSDKU. Jadi kita tuh butuh sebuah ormawa yang dimana itu menaungi gitu loh. Jadi kita mau melaksanakan kegiatan apa itu yang menjadi kepanitiaannya, yang mencetuskan kegiatan itu tuh harus ada sebuah ormawa yang menaungi hal tersebut. Dan juga di sini merupakan hima PSDKU itu merupakan kalau menurut saya pribadi itu sebuah ormawa yang bisa dibilang kayak unik ya, spesial. Karena apa? Karena di hima PSDKU itu biasanya kan ormawa kan kalau himpunan mahasiswa prodi itu kan membawahi hanya satu prodi. Nah, kalau hima PSDKU UNS itu membawahi 3 prodi yang berisi dari teknik informatika, teknologi hasil pertanian, dan juga akuntansi. Jadi hima PSDKU itu merupakan sejenis himpunan mahasiswa yang menurut saya pribadi itu unik karena kita berhasil atau sanggup untuk menaungi 3 buah prodi yang ada di PSDKU seperti itu. Oke, jadi uniknya tuh di situ ya Kak, biar bisa membedakan antara hima yang di sini sama di hima yang di pusat seperti itu. Betul ya Kak. sekali. Kalau di sini kan kita menaungi 3 prodi dan itu pasti nggak mudah ya. Iya. Terus kalau pembagian strukturnya itu seperti apa Kak di hima? Oke, karena berhubung kita membawahi 3 prodi ya di sini dari aku pribadi memiliki 3 wakil. Ya, di mana wakil-wakilku itu masing-masing mewakili dari masing-masing prodinya. Dari TI ada, dari akuntansi ada, dan dari THP juga ada. Dan untuk strukturnya sendiri ada sedikit perubahan dari tahun kemarin. Tahun kemarin kan ada PSDM, itu fungsinya sama sebagai pengembangan sumber daya mahasiswa. Dan selanjutnya ada SOSMA, yaitu sebagai sosial masyarakat itu bagaimana ekspresi kita ke masyarakat sekitar. Selanjutnya ada yang advokesma yang dimana menjadi pihak penghubung antara mahasiswa dan juga ke kampus, bagaimana mengenai UKT dan sebagainya. Terus ada yang spesial di sini mungkin ada beberapa 2 divisi baru. Yang pertama itu ada Humas, di mana sebuah divisi yang dengan permasalahan yang kita lihat tadi mengenai gimana sih cara kita nge-show up PSDKU keluar itu dengan cara mendirikan sebuah divisi baru yang dimana divisi itu berfokus gitu loh untuk membranding hima PSDKU biar terkenal dengan masyarakat sekitarnya gitu. Jadi emang satu divisi khusus yang dibuat untuk membranding hima PSDKU. Dan juga ada divisi satu lagi yang dimana divisi media komunikasi itu berfokuskan untuk mencari konten-konten yang ada di hima PSDKU. Kita tahu sendiri kan untuk sekarang kan masih COVID ya, jadi kayak teman-teman itu jarang keluar dan lebih kebanyakan melihat ke handphone atau ke sosial media lah. Dengan melihat situasi yang semacam itu, maka divisi Medcom ini memiliki salah satu juga perannya itu juga penting karena ya yang dilihat masyarakat sekarang itu bukan kegiatan yang di luar kebanyakan, tapi kegiatan yang ada di sosial media. Jadi pentingnya media komunikasi itu juga sebagai pihak yang benar-benar menjadi
pionir lah, salah satu penyebar informasi juga di media sosial. Karena kita sendiri media sosial sekarang merupakan salah satu platform yang benar-benar digunakan untuk masyarakat di era pandemi seperti ini. Oke, jadi struktur hima ini nggak semena-mena dibuat Ya. ya Kak ya. Ya, melihat permasalahan yang ada di internal Ya. maupun juga eksternal. Ya, tapi di sini ada tambahan lagi Ya. di Hima PSDKU yang beda dari tahun kemarin itu merupakan sebuah komisi Ya. yang dimana komisi itu ada dua, yaitu komisi disiplin dan juga komisi perlengkapan. Nah, bedanya itu komisi disiplin itu merupakan sebuah komisi yang dimana kita kan tahu di sebuah himpunan kan harusnya seperti kalau ibarat kata kita di negara nih harus ada pihak yang mengatur hukumnya, yaitu polisi, mungkin seperti itu ya lah. Di himpunan mahasiswa sendiri itu ada sebuah komisi di mana itu mendisiplinkan dari masyarakat, dari teman-teman hima sendiri. Jadi waktu kita di himpunan itu nggak hanya kita seneng-seneng, nggak hanya kita kayak ikut-ikutan. Jadi harus ada benar-benar sosok atau pihak yang mendisiplinkan teman-teman. Dan juga ini kan merupakan kebaikan juga kan untuk teman-teman. Jadi teman-teman jadi disiplin, waktu rapat datangnya tidak telat, terus waktu kegiatan juga banyak yang hadir lah. Itu merupakan salah satu unsur penting sih yang menurutku yang harus dikembangkan di Hima PSDKU. Selain itu kan ada komisi perlengkapan di mana di sini kan komisi perlengkapan itu sebagai pihak yang berfungsi untuk mengetahui perlengkapan-perlengkapan apa aja yang dibutuhkan oleh teman-teman, bisa dibilang kayak kalau di kepanitiaan itu kayak perkap gitu loh. Tapi ini untuk himpunan. Kadang kan kalau organisasi kan kita butuh rapat dadakan, rapat waktu-waktu yang di kampus. Nah itu kan harus ada pihak yang berfokuskan untuk memberikan ruangan gitu loh, harus mencari ruangan, harus izin sana sini lah. Jadi pihak Koper ini berfokuskan untuk menjadikan hal-hal tersebut atau berfokus untuk dalam kegiatan-kegiatan tersebut. Jadi saling membantu sama lain Ya, Kak. benar sekali. Oke. Terus mengenai kegiatan di hima ini apa aja Kak? Oke, mungkin untuk kegiatan di hima sendiri itu cukup banyak ya. Yang sekarang juga ada yang salah satu menjadi kegiatan bagaimana kita men-show up PSDKU di luar itu melakukan dengan podcast ini salah satunya. Dan juga kemarin ada beberapa kegiatan, contohnya dari Humas mungkin yang sudah dilaksanakan yaitu PSDKU bersosialisasi, di mana proker kita itu mensosialisasikan PSDKU ke teman-teman atau adik-adik SMA yang ada di Caruban. Setelah itu ada Bernas, di mana salah satu program kerja yang di mana kita itu berbagi nasi di daerah masjid atau di daerah apa itu sebagai salah satu bukti kita untuk kita tuh peduli juga kepada masyarakat. Jadi kita tidak menutup mata untuk masyarakat sekitar. Nah juga mungkin salah satu kegiatannya juga ya kita mencari konten-konten yang tidak hanya seru, tidak hanya istilahnya fun, tapi juga memiliki nilai atau arti gitu loh di dalamnya. Jadi kayak teman-teman itu nggak hanya lihat dari lucunya, dari serunya, tapi dari inti permasalahannya itu kayak bisa menambah wawasan, bisa menambah ilmu, dan bisa menambah pengetahuan teman-teman itu. Jadi kegiatannya hima itu juga bermanfaat dari masyarakat di luar kampus juga di dalam kampusnya ya Kak? Ya, betul sekali. Oke, pertanyaan penutup nih Kak, gimana Kak Adam memperkenalkan hima PSDKU ini ke masyarakat kampus? Oke, mungkin salah satu cara saya pribadi untuk mengenalkan hima PSDKU ke kampus itu ya melalui program kerja dari setiap divisi saya. Di sini kan kita tahu sendiri kan mungkin untuk yang sekarang itu yang pertama kita akan melaksanakan sebuah program kerja di mana kita turun langsung ke masyarakat melalui sebuah divisi yaitu Humas dan juga Sosma, dan alhamdulillah kemarin sudah dilaksanakan yang saya jelaskan tadi, PSDKU sosialisasi dan juga Bernas. Selain itu melalui dengan konten-konten yang ada di sosial media yang khususnya diolah secara langsung oleh media komunikasi atau Medcom. Jadi merupakan salah satu bentuk branding juga dari kita PSDKU kepada masyarakat yang ada di sekitar. Jadi untuk program kerja itu kita itu memiliki tidak hanya feedback untuk kita, tapi feedbacknya juga untuk masyarakat dan kampus PSDKU itu sendiri. Wah, benar-benar sangat bermanfaat sekali ya Kak ya. Ya, betul sekali. Dan nggak terasa loh Kak Adam, kita sudah di penghujung acara. Obrolan kita juga sangat-sangat seru ya tadi. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Kak terima kasih Adam juga sudah menemani saya di sini. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah menyimak obrolan kita pada hari ini. Dan saya Hanifah Eka Cahyani pamit undur diri dan see you next episode. Bye-bye.